Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang anugerah Tuhan yang besar buat kita. Kita akan berbicara banyak tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, mari kita baca satu bagian dari Alkitab. Saya mau saudara membaca bagian Alkitab ini, sebab ini adalah hal yang paling penting. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita butuh sekali damai sejahtera dari Tuhan. Bukan cuma sebagai satu defensif thing buat kita, tapi juga merupakan ofensif buat kita. Karena damai sejahtera yang Tuhan beri buat kita adalah sesuatu yang powerful. Nah, mari kita baca satu ayat ini. Karena ini adalah sudah masuk Advent yang keberapa ini sekarang. Ini Yesus sekarang sudah dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kalau kita ikuti kalendernya, dia sekarang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Sekarang dia mau naik keledai, ya. Jadi sebelum dia sampai untuk naik ke keledai itu, dia kemudian singgah di sebuah tempat. Dari Bukit Zaitun dia turun. Nah, tempat itu adalah sebuah tempat yang khusus. Sekarang sudah ada kapel gitu. Tapi kita baca ceritanya, bagaimana waktu Yesus melihat Yerusalem, kemudian Yesus menangisinya. Itu adalah hal yang luar biasa. Ya, oke. Sudah, oke. Jadi kita akan baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kita akan baca ayat 41. Jadi kita akan membahas tentang damai sejahtera. Nah, di sini memang adalah waktu Yesus berjalan dari Bukit Zaitun, dia ingin masuk ke Yerusalem. Dia kemudian memberikan beberapa ucapan di situ, kemudian dia menangis di situ. Ada peristiwa yang sangat khusus dalam hal ini. Nah, mari kita akan baca ayat tersebut. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Jadi kota itu adalah Yerusalem. Ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Yuk kita konsentrasi ke ayat ke-42. Sebab disitulah terjadi sesuatu. Kita bahas dulu latar belakang dari kisah ini. Yesus tentu sebagai seorang Yahudi yang tinggal dari daerah Galilea, setiap kali ada perayaan-perayaan sering datang ke Yerusalem. Tapi ini merupakan account terakhir Yesus datang ke Yerusalem. Ini merupakan sekali terakhir Yesus datang ke Yerusalem, dan kita tahu setelah itu dia kemudian disalibkan. Nah, lihatlah di sini bagaimana Yesus berjalan. Setelah kemudian dia masuk triumphal kita lihat, sudah lihat bagaimana dia kemudian masuk dengan triumphal entry di Bait Suci nanti. Tapi sebelum dia masuk ke situ, dia berhenti di satu tempat di mana kemudian di depannya dia melihat kota Yerusalem. Ingat, arti Yerusalem adalah teaching of peace. Saya cek di beberapa tempat cuma dibilang Yerusalem adalah ibu kota dari Palestina. Tapi di beberapa translation diberitahu bahwa Yerusalem artinya sebenarnya adalah teaching of peace. Tempat di mana itu pengajaran tentang damai sejahtera dikatakan. Yesaya pasal 1 beritahu ayat tersebut. Nah, kalau sudah perhatikan apa yang tertulis di dalamnya, kita kemudian tahu bahwa kata teaching of peace ini memberikan sebuah mark kepada Yerusalem, bahwa di Yerusalem ada damai sejahtera sebenarnya di situ. Tapi waktu Yesus lewat di situ, kita kemudian mengerti kisah ini. Dia sampai di situ, kemudian dia menangisi kota itu. Kemudian ini yang dia katakan dalam statementnya. "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu."
Jadi Yesus kemudian memberitahu kenapa dia menangisi Yerusalem. Karena ternyata Yerusalem yang merupakan a place of peace, a teaching of peace, itu sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka butuhkan untuk hidup damai sejahtera itu. Mereka tidak mengerti hal tersebut. Jadi Yesus kaget. Yesus bilang, namamu aja berhubungan dengan damai sejahtera, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu perlukan untuk damai sejahteramu. Kemudian Yesus menangisinya. Nah, dari tema ini dari statement ini saya ingin membawa kita untuk mengerti. Kita sebagai orang percaya harus tahu damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus mengerti hal tersebut apa. Kita harus tahu apa yang dia berikan buat kita. Sebelum Yesus naik ke sorga tentunya, waktu dia mengajar murid-muridnya sebelum penganiayaan, dia berkata begini, aku pergi ke sorga dan damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Karena Yesus mulai mengajarkan bahwa satu saat nanti dunia akan bergejolak, satu saat ada perang, akan ada pengkhianatan, akan ada saudara menyerahkan saudaranya dan seterusnya. Tapi Yesus berkata begini, gak usah khawatir, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Mengerti damai sejahtera ini adalah hal yang sangat penting. Nah, mempelajari kata damai sejahtera. Damai sejahtera tentu dalam bahasa Ibrani shalom. Kita gunakan kata itu terus. Kemudian dalam bahasa Yunani Irene, ya, yang punya pengertian damai sejahtera, itu punya pengertian suatu kondisi di mana di sekitar kita boleh bergejolak, tapi kita memiliki ketenangan yang luar biasa di dalam kita. Dan damai sejahtera itu bukanlah produk manusia. Damai sejahtera bukanlah produk dari teknologi. Damai sejahtera bukanlah produk dari sains dan teknologi yang zaman sekarang berkata bahwa ini bikin saudara lebih aman, ini bikin saudara lebih bagus. Nah, damai sejahtera itu adalah produk ilahi, itu adalah produk Tuhan. Saudara boleh temukan toko damai, tapi di dalamnya nggak ada damai. Saudara bisa temukan toko atau serba sederhana atau sejahtera, tapi di dalamnya tidak ada kesejahteraan. Karena damai sejahtera itu bukan produk manusia, itu bukan produk dunia ini. It's not a product of the system of this world, tapi ini adalah produk dari Allah. Jadi waktu Yesus menangisi bangsa Israel, dia berkata, dia bilang ini, wahai, seandainya kamu tahu apa yang penting buat damai sejahteramu, hal ini tidak akan menimpa kamu, dia bilang. Atau paling tidak kalau menimpa kamu tidak akan separah yang akan terjadi. Jadi kemudian dia mulai membuatkan sesuatu yang dia berkata tidak ada satu batu pun tinggal di atasnya. Kamu akan porak-poranda, which is itu digenapi pada tahun 70 ketika Jenderal Romawi yang bernama Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci, kemudian banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kemudian orang mengingat apa yang Yesus katakan, sebuah nubuatan yang sangat tegas. Coba mari kita selidiki apa yang kita perlu untuk damai sejahtera kita. Baik, kita mulai dengan apa yang kita perlu untuk damai sejahtera kita sekalian. Apa yang kita perlu untuk damai sejahtera kita? Yang pertama, ini penting. Yang pertama adalah saudara harus punya hubungan dengan Raja Damai. Anehnya, hanya damai sejahtera yang punya kerajaan. Itu aja. Damai sejahtera digambarkan seperti sebuah kerajaan dengan sebuah otonomi yang besar, dengan ada rajanya, ada nilainya. Cuma damai sejahtera. Makanya dibilang Yesus adalah Raja Damai. Kenapa dia tidak dibilang Raja Pengharapan? Kenapa dia dibilang Raja Iman atau Raja Kasih? Tapi dia diberikan adalah Raja Damai. Kemudian damai sejahtera kemudian punya cakupan-cakupan yang luar biasa. Cakupannya mulai dari diri kita sendiri, dari hati kita, kemudian keluar kepada sesama kita. Kemudian kita harus dahului dengan Tuhan. Tentunya yang pertama, damai dengan Tuhan. Kemudian damai dengan sesama kita. Damai dengan apa lagi? Dengan alam semesta. Berdamai dengan ciptaan Tuhan. Kemudian kita mengerti kata shalom dalam konteks itu. Jadi damai sendiri itu, kata damai sejahtera itu punya cakupan, punya daerah, punya kekuasaan, punya wilayah di mana dia menyatakan atau mengekspresikan karakter daripada damai sejahtera itu sendiri. Jadi kita kemudian mengerti kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kita mesti tahu dulu siapa raja kita.
Siapa Raja Damai Sejahtera itu? Saya terkejut. Tidak pernah ada orang yang menyebut dirinya damai sejahtera. Gak ada orang yang menyebut dirinya kepala damai sejahtera. Yesus tiba-tiba datang. Ini dibuatkan oleh Alkitab. He is the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Bayangkan, dia adalah Raja Damai. Jadi sebenarnya kita perlu pertama sekali mengakui bahwa pemerintah dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Orang mau berdamai tanpa Yesus, susah Pak. Susah sekali Pak. Orang mau lakukan perdamaian tanpa Yesus Kristus, susah banget. Dan anehnya, kalau saudara mempelajari khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Karena damai sejahtera itu adalah satu apa itu? Saya sebut sifat, satu virtue ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Itu Raja Damai. Waktu kita percaya kepada Raja Damai tersebut, kita kemudian ada di bawah pemerintahan damai sejahtera tersebut. Cakupan kekuasaannya sangat luas. Itu dimulai dari dalam hati kita. Nah, coba kita tunggu sebentar. Apakah saudara telah menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan saudara? Itu penting sekali. Karena itu adalah yang membuat kita tidak perlu takut. Nah, kalau ada Raja, ada tahta. Ada yang memerintah di atasnya. Nah, Yesus yang duduk di atas tahta, saya yakin sekali. Make sure dalam keadaan apapun, saudara tetap ada dalam damai sejahteranya. Keadaan bisa susah. Kita bisa sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa merasa terpukul karena kekalahan bisnis. Kita kalah dalam hal lain. Kita kemudian dikalahkan oleh situasi kita. Tapi ini yang saya buat pasti. Tahta Kristus, tahta Raja Damai tidak pernah tergoncangkan. Dia tetap ada di sana. Dan ini yang dia janji. He makes sure you are all in his peace. Dia buat pasti bagi kita semua ada dalam damai sejahteranya. Masalahnya, kitanya aja yang tidak mau masuk dalam cakupan damai sejahtera yang dia sudah berikan kepada kita. Makanya sekarang coba kita lihat dulu ke dalam. Apakah Yesus telah menjadi Raja dalam kehidupan saya? Dan damai sejahteranya telah memerintah dalam kehidupan ini. Damai sejahtera inilah yang kemudian kita paralelkan gaya hidupnya dengan hikmat yang dari atas. Kapan-kapan kalau saudara ada waktu, saudara baca Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Itu dia. Ayat yang ke-17 beritahukan kepada kita bahwa hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, kemudian peramah, pendamai, dan seterusnya, tidak memihak. Tapi ujung-ujungnya adalah, dia bilang ini, ditabur di dalam damai. Supaya hubungannya menjadi baik. Karena memang hikmat dari Allah itu akan memberikan kepada kita hubungan. Damai sejahtera yang kedua, sekali yang pertama yang kita perlu sadari adalah bahwa kita harus jadikan dia raja dulu dalam kehidupan kita. Supaya dia bisa memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini penting sekali. Cakupan yang kedua adalah bahwa damai sejahtera itu harusnya melingkupi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini penting. Di dalam kitab Roma 12, ayatnya yang ke-18, itu dibilang begini, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, sekarang damai sejahtera bukan cuma menjadikan dia raja dan pemerintahan damainya menguasai kita. Sekarang damai tersebut harusnya telah terinstall dalam kita dan itu menjadi gaya hidup kita untuk kita bisa berhubungan sama orang lain. Untuk kita kemudian bisa mengadakan hubungan-hubungan yang menyenangkan dengan orang lain. Hubungan damai sejahtera. Dan Alkitab bilang buat kita, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, kita harus hidup dengan damai sejahtera dengan semua orang. Ya, saya duduk dengan banyak orang untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Terbanyak yang membuat mereka berhenti dan tidak maju adalah ada sandungan-sandungan,
Ada hal-hal yang membuat mereka berhenti untuk tidak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka mengalami stagnasi secara rohani karena mereka tidak berdamai dengan orang lain. Saya sendiri coach orang, ya, life coach. Ada orang yang tidak bisa lewat. Mereka mandek aja dalam karier, berhenti sampai di situ. Kemudian kita tanya buat mereka, kamu bisa sampai ke situ apa tidak? Bisa apa enggak? Mereka bilang bisa sih. Pertanyaannya, apa yang menahan kamu tidak bisa sampai ke situ? Selidik punya selidik. Oh, kepahitan sama ayahnya, marah sama bekas istrinya atau suaminya. Jadi kemudian mereka terhenti untuk maju dalam kehidupan ini disebabkan ada isu perdamaian, ada isu hubungan yang perlu diselesaikan. Seandainya kita tahu bahwa kita butuh hubungan yang damai sejahtera dengan semua orang, dengan istri, suami, anak-anak, dengan semua orang, saya percaya ada breakthrough yang terjadi. Di situasi sekarang ini di mana isolation menjadi kata yang sangat terkenal, ya, semua menjadi orang yang isolate diri mereka. Kita cenderung untuk memutuskan hubungan dengan banyak orang. Saya harus katakan kepada saudara, kita harus tetap menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kita tetap harus menjadi, saya punya bahasa, pemrakarsa. Ada inisiasi-inisiasi yang muncul dari kita untuk perdamaian. Kalau kita lihat ada orang yang bermasalah, jadilah pendamai. Bukan gila urusan dan coba-coba masuk pada urusan orang lain. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan adalah jadilah pendamai. Dengan berupaya menyatakan perdamaian yang Tuhan berikan buat kita. By the way, kita semua telah dipanggil oleh Allah. Telah dipercayakan oleh Allah. Telah diberikan pelayanan, yaitu pelayanan pendamaian. Seolah-olah, kata Paulus, lewat kita Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Sudah bisa bayangkan. Berarti kita harusnya sebagai orang percaya hidup dalam damai sejahtera ini. Saya harus katakan ini kepada saudara. You have to develop a skill to build relationship with others in peace. Kita harus kembangkan skill itu. Kita harus kembangkan skill-skill yang memang seharusnya dikatakan oleh Alkitab perlu kita kembangkan. Kita perlu bertumbuh. Sayangnya nggak banyak orang yang peduli. Mereka hidupi kehidupan mereka seperti itu saja. Ada orang karena keangkuhannya berhenti mengampuni orang. Ada orang karena kesombongannya, karena kemarahannya, karena dendamnya berhenti menyatakan damai. Ada orang karena banyak masalah di dalam dirinya berhenti menyatakan damai. Ada orang yang cinta pada dirinya sendiri berhenti untuk menyatakan damai. They stop right there. Mereka tidak bergerak maju sama sekali dalam pertumbuhan rohani. Disebabkan karena mereka tidak mengerjakan apa yang penting buat damai sejahtera mereka. Yaitu mulai menyatakan damai pada semua orang. By the way, kita harus baca ayat ini. Kita baca ayat yang sudah biasa. Kita baca setiap kali dekat Paskah. Kita baca semua ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang menyatakan Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Mari kita baca ayat tersebut. Kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Saya masih pada poin saya yang kedua, apa yang kita harus mengerti tentang damai sejahtera ini. 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita akan baca ayatnya yang kita baca dari ayatnya yang ke-19. Atau kita baca dari ayatnya yang ke-18, 19, dan 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 18, 19, dan 20. 3 ayat ini, coba saudara baca, lihat penekanan Alkitab mengenai hal ini. Kalau saudara pikir bahwa saudara tidak perlu mengerti perdamaian, saudara tidak perlu mengerti damai sejahtera, think. Karena ini Tuhan katakan buat kita. Dan semuanya ini dari Allah. Apa itu? Menjadikan kita baru dalam kehidupan ini. Ayat 17 sebelumnya. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Kemudian mempercayakan pelayanan model itu kepada kita. Jadi bayangkan. Kita menerima sebuah pelayanan yang luar biasa dari Tuhan.
Pelayanan perdamaian dipercayakan kepada kita. Ayatnya yang ke-19, ide yang sama diulang lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pertama adalah pelayanan pendamaian, kemudian berita pendamaian. Tapi ini yang saya suka sekali, bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan. Seringkali kita suka hitung-hitung salahnya orang kan. Oh, dia bikin sakit hati saya. Oh, dia tidak bayar utangnya kepada saya. Oh, dia waktu ketemu di jalan tidak tegur saya. Kita kemudian memperjelas, mempertegas, make it bold, underline, italic, everything we do to make people mistakes become so big in our eyes. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan tidak memperhitungkan, itu kata. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mau nggak saudara untuk mengerti damai sejahtera itu? Saudara begini, saya tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oh, saya patah hati, iya. Tapi saya tidak akan perhitungkan penyebab patah hatinya. Oh iya, saya kemudian dilukai. Saya dibuat malu, saya dibuat bingung. Saya tidak memperhitungkan semua pelanggaran mereka. Karena sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saya selalu bilang begini, waktu manusia jatuh dalam dosa, salah siapa? Salah manusia. Tapi siapa yang datang lebih dahulu untuk berkata, saya dah hitung lagi pelanggaranku. Saya terima engkau. Saudara, yuk kita berdamai dengan semua orang. Kita coba kerjakan hal tersebut. Kita jadikan diri kita sebagai utusan perdamaian. Tuhan telah mendamaikan dirinya dengan kita. Sekarang ayat 20. Tadi mempercayakan pelayanan pendamaian, mempercayakan berita pendamaian. Sekarang ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Wow. Tuhan kemudian mengutus kita. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita hanya akan jadi seperti Yerusalem yang berkata, we are the teaching of peace. Tapi kita tidak mempraktekannya. Kita kenal damai sejahtera. Nama kita Irene nama kita. Kita sebut kita adalah pembawa berita perdamaian. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak melakukannya. Saya pikir waktu Yesus melihat kota Yerusalem, dia berkata begini, you're supposed to be my peace agent. Kamu harusnya menjadi agen damai sejahtera. But you're not. Tuhan berkata, kalau gitu apa yang harus dibuat supaya kamu kemudian mulai menjadi agen yang seperti itu. Kemudian Alkitab bilang begini, mereka nggak tahu waktu. Saya beritahu pada saudara, yuk kita nggak tahu corona bakal berapa lama. Tapi ambil waktu untuk bersyafaat supaya damai sejahtera turun. Kita ambil waktu supaya ini semua berlalu dan pergi. Sama seperti imam-imam di perjanjian lama. Mereka waktu terjadi tulah atau bala, mereka datang, mereka ambil itu frankincense itu, kemudian mereka bawa asapnya, mereka kebutkan kemana-mana supaya damai sejahtera Allah turun ke atas mereka. Mereka buat itu. So, mereka mau supaya orang percaya tetap menjadi pelaksana kehendak Allah. Yuk kita berdoa. Kita berdoa buat kota ini. Kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat bangsa-bangsa. Berdoa buat Spanyol, buat Italia. Berdoa buat Cina, buat Amerika. Berdoa buat Iran. Berdoa untuk mereka yang mengalami impact yang sangat besar. Bersyukur untuk Australia yang direduce apa yang terjadi. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu lewat pemerintah di Australia. Sudah cukup bagus saya pikir. Gak ada yang hebat tentunya, tapi saya percaya ada hal yang baik yang kita bisa lihat di sini. Kita perlu sekali untuk terus berdoa dan mendukung mereka. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita juga. Apa yang kita perlukan lagi untuk mengerti damai sejahtera kita? Sekarang yang berikut. Personal, praktikal yang harus kita miliki.
Kenapa kita selalu kehilangan damai sejahtera? Pernah ketemu orang, aduh gak sejahtera saya. Aduh, saya gak sejahtera lihat mukanya. Bayangkan, lihat muka orang aja gak sejahtera. Bayangin, siapa dia ini? Coba. Cuman lihat wajah orang aja gak sejahtera. Gue gak sejahtera lihat dia ini. Siapa sih dia ini gitu. Ada orang-orang yang sama sekali membuat damai sejahtera seperti perasaan mereka dalam diri mereka. No. Damai sejahtera adalah kebenaran mutlak, realita kerajaan Allah, realita dari pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Dia nggak datang dan pergi seperti itu. Aduh, gue lihat muka lo, gue hilangin damai deh itu. Nggak begitu, nggak kayak gitu. Aduh, gue lihat cara lo, gue nggak damai deh. Gue datang di gereja, cara mereka nyanyi yang nggak naik, gue kehilangan damai. Ada orang yang kayak gitu tuh, nggak tahu dari mana tuh mereka pikir bahwa damai sejahtera seperti orang parkir mobil, maju mundur gitu, datang dan pergi gitu. Mereka pikir kayak gitu, ya. Jadi mereka pikir damai sejahtera itu seperti itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejam-kejamlah di kau. Damai sejahtera tidak kayak begitu. Damai sejahtera yang Tuhan bawa dalam kita itu menetap di dalam kita. But how you utilize it? Bagaimana saudara menggunakannya, mengembangkannya dalam kehidupan saudara, itu sangat penting. Nah, coba, saya mau kita baca beberapa ayat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat. So ini practical thing yang saudara harus tahu, bagaimana hidup dalam damai sejahtera Allah. Mari kita lihat. Wow, kali ini agak panjang ya Bang Jo ya, kayaknya biasanya udah selesai nih kayaknya. Hey, today is my free day. Now I can go to shopping mall. Hallelujah. After 14 days self-isolation, today kita merasa kopi siap di luar. Coba kita lihat dulu dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat biasa yang kita sudah tahu, yang tentunya saudara baca dan saudara lihat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, kita akan baca ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Kita akan baca ayat 6, 7, dan 8. Kalau saudara biasa membaca ayat ini terpisah, cuma ayat 6 aja dengar khotbahnya, cuma ayat 7 aja dengar. Saya mau saudara membacanya secara penuh, secara menyeluruh. Saudara tentu bisa membaca seluruh dari Filipi pasal 4 ini. Ini disebut sebagai nasihat praktis dari Rasul Paulus untuk kita sekalian. Jadi sekarang coba lihat. Saya akan bacakan buat saudara ayat 6, 7, dan 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah sekarang perhatikan dulu ayat-ayat ini. Wow, ini ayat-ayat yang luar biasa. Jadi ternyata the first hindrance of peace is apa? Anxiety, worry, khawatir. Itu yang pertama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi kan itu anak. Saya khawatir karena dia anak. Ya yang lain boleh nggak khawatir. Tapi kalau anak kita khawatir loh. Tapi ini kan ini mata pencaharian. Yang lain boleh, ini kan harus kita khawatir. Enggak. Alkitab bilang janganlah kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Jadi nggak ada apapun yang boleh membuat saudara khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu. Ini menurut saya adalah hal yang luar biasa. Siapa yang tahu bahwa keinginan bisa berbahaya? Siapa yang tahu bahwa keinginan bisa berbahaya? Betul ya? Bagi kita nggak dicobai oleh Tuhan atau oleh yang lain. Kita dicobai oleh apa? Keinginan kita. Jadi sebenarnya hal berikut yang bisa membuat saudara ini kehilangan damai sejahtera atau damai sejahtera saudara kemudian tidak termanifestasi adalah keinginan tidak terkendali. Keinginan saudara tidak utarakan kepada Tuhan.
keinginan-keinginan yang terpendam. Itu udah boleh tuh harusnya. Jadi beritahu ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dinyatakan kepada Allah. Kalau saya punya bahasa katanya, dipresentasikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang lihat, itu maksudnya. Jangan ada tutup-tutup, jangan ada motivasi terselubung, ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Ada hal-hal yang saudara lindungi dalam diri saudara. Saudara harusnya menyatakannya dengan terbuka. Nah itu dia. Dibilang buat kita, keinginan-keinginan ini yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Karena setiap kali saudara mulai terfokus pada diri sendiri. Nah dengarkan saya baik. Saya akan katakan ini hati-hati sekali. Setiap kali saudara mulai berfokus pada dirimu sendiri, yang akan datang pada saudara adalah hikmat dunia ini, hikmat diri sendiri manusia, dan hikmat setan-setan. Itu akan datang pada saudara. Kemudian akan membuat saudara merasa bahwa dirimu important, bahwa ini penting, ini perasaanmu penting, dan semuanya. Waduh, dibuat bahwa saudara menjadi pribadi paling penting di dunia ini. Tapi isunya adalah ini. Kita harus mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Di dalam apa? Doa. Haleluya. Kata yang dipakai itu doa adalah kita berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Baru yang kedua, kata permohonan ini berdasarkan kata petisi. Saudara menyampaikan petisi saudara kepada Tuhan. Itu keadilan, hak warga negara itu petisi. Saudara berhak buat petisi. Itu hak warga negara. Saudara berhak warga negara kerajaan untuk membuat petisi kepada Tuhan. Dia bilang, kita buat hal tersebut. Nah, dari ayat yang ke-6 kita sudah temukan bahwa begini. Bahwa dalam kehidupan ini, kita bakal berhadapan dengan hal-hal yang akan membuat saudara khawatir. Pasti. Corona bikin orang bukan cuma khawatir sekarang. Sekarang udah pada level ketakutan. Khawatir yang begitu rupa telah membuat orang ketakutan sampai mereka gampang sekali berbuat salah. Nah, Alkitab bilang orang yang takut gampang berbuat salah. Kesalahan-kesalahan yang fatal bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Nah sekarang, coba sekarang perhatikan ayat-ayat ini sebelum saya akan datang pada conclusion, ya, pada closing. Dia bilang begini, semua kita bisa hadapi, semua kita bisa alami. Orang bisa challenge kita untuk khawatir bisnis, khawatir masa depan. Tapi Alkitab bilang, enggak, saya harus itu dia ini. Presentasikan ini kepada Tuhan, kepada Raja saya. Saya harus presentasikan ini kepada Tuhan saya. Bahwa this is my condition. Tuhan saya marah kepada orang ini. Tuhan saya kecewa pada orang ini. Tuhan saya terluka kepada orang ini. Present to God. Persembahkan kepada Tuhan. Keinginan marahmu. Saudara masih punya keinginan itu gak? Untuk mencelakakan orang? Enggak ya? Seperti saya selalu bilang. Keinginan jangan bunuhlah Tuhan, patahkan kakinya aja ya. Jangan bunuhlah Tuhan, kiranya angin puyuh sambar rumahnya lah, gak apa-apa. Kita punya keinginan itu. Kita punya keinginan jahat berlaku untuk kehidupan orang. Pernah gak waktu orang-orang yang kita gak suka mengalami masalah, kita berkata, syukur. Kita bersyukur untuk hal yang buruk terjadi pada orang lain. Ini kejahatan paling besar di hati kita ini. Ini gak betul ini. Nah, kemudian kita bilang buat kita seperti ini. Kalau kita sudah present hal tersebut. Ayat 7. My favorite one. Waktu kita datang presentasikannya kepada Tuhan. Ayat 7 bilang begini. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Ini dia. Memelihara hatimu dan pikirannya. Damai sejahtera akan memelihara apa? Hatimu dan pikiranmu. Hatimu saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sebut saja bagian dari roh. Sedangkan pikiran kita ini adalah bagian dari mentalitas kita terpelihara dalam damai sejahtera. Jadi artinya gini, waktu damai sejahtera ini datang pada kita, habis kita presentasikan kepada Tuhan, saya yakin yang pertama pergi adalah worry. Yang akan pergi adalah anxiety. Di sini saya mempercayai bahwa damai sejahtera Tuhan bukan ofensif atau bukan defensif, dia adalah ofensif. Makanya kita bilang dalam Roma 16 ayat yang ke-20, kiranya damai Allah, sumber damai sejahtera Allah akan menghancurkan iblis di bawah telapak kaki. Bayangkan. Jadi saya mempercayai waktu damai sejahtera Allah turun ke atas kita, dia hancurkan keraguan, dia hancurkan kebencian, dia hancurkan kemarahan, dia hancurkan hal-hal yang itu tuh membuat kerajaan Allah tidak bisa secara mutlak menguasai kehidupan saudara. Kalau damai sejahtera Allah sudah kuasai kita, ini dia
baru. Kan dia kuasai kan bukan cuma pikiran. Dia kuasai hati. Bahagianya kalau hati kita sudah dikuasai oleh damai sejahtera. Kita kemudian mulai berpikir yang baik kepada orang lain. Kita mulai berpikir positif buat orang lain. Kita mulai mengasihi orang lain. Sehingga muncul ayatnya yang ke-8. Akhirnya. Karena damai sejahtera sudah apa? Menguasai hati dan pikiran kita. Yang keluar adalah pikiran-pikiran itu tuh. Pikiran yang itu tuh. Produced out. Diproduksi keluar. Dan damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita. Stop dulu sebentar. Saya mau selesai. Berapa banyak dari kita selalu saja bermasalah dengan kecemasan. Ya, kita cemas, kita bingung, kita ya tahu nggak saudara? Tahun kemarin mungkin sekitar 6 bulan sampai 7 bulan kemarin, saya cemasnya nggak tahu dari mana. Asam lambung mulai muncul. Tidak pernah punya asam lambung selama hidup. Tiba-tiba kemarin muncul asam lambung. Waduh, asam lambung sampai bikin jantung berdebar keras, susah tidur. Kemudian saya sadari, no, I cannot stay in that direction. Saya harus izinkan Tuhan menguasai saya. Saya mulai berpikir dengan jernih. Saya mulai berpikir lebih mengasihi. Saya mulai berpikir tidak judgmental pada orang lain. Saya mulai berpikir seperti apa yang ditulis di ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, karena dia telah menguasai pikiran kita dengan damai sejahtera, hal ini dapat keluar dari pemikiran kita. Yuk, 3 hal yang kita perlu ketahui tentang damai sejahtera itu. Yang pertama adalah, dia adalah Raja Damai kita. Jadikan dia Raja Damai dalam kehidupan kita. Saya percaya waktu kita jadikan dia Raja, dia akan bilang ini, bereskan masalahmu sama orang ini. Bereskan masalahmu sama itu, karena dia penguasa. Dia akan terobos hati kita yang paling gelap. Roh Kudus akan datang pada kita untuk bereskan masalahmu dengan so and so. Bereskan ini. Ada banyak hal yang perlu kita bereskan. Yang kedua adalah kita menerima damai sejahtera itu untuk kita bagikan pada orang lain. Dia mempercayakan pelayanan pendamaian. Dia mempercayakan kepada kita berita pendamaian. Bahkan dia mengutus kita untuk berdamai dengan semua orang. Menjadikan orang berdamai dengan Allah. Tapi yang luar biasa dalam hubungan kita, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan damai sejahtera untuk semua orang. Kemudian yang ketiga adalah mengizinkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera itu. Wow, kiranya kita semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you.